Halo semuanya, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang analisis motivasi audiens lintas generasi mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diajar oleh Dr. Lila Mona Ganiem. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, perkenalkan, nama saya Envio Deretusa. Dan saya Kitaro Abraham. Nah, langsung aja kita ke pembahasan utama, apa itu generasi? Generasi adalah sekelompok orang yang lahir pada rentang waktu tertentu. Jadi, setiap generasi seringkali memiliki karakteristik, nilai, dan perilaku yang dipengaruhi oleh keadaan dunia di sekitar mereka saat tumbuh dewasa, seperti teknologi, ekonomi, politik, dan tren budaya. Generasi Baby Boomer. Generasi Baby Boomer lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Baby Boomers tumbuh dalam era pasca Perang Dunia Kedua, di mana stabilitas ekonomi dan sosial menjadi penting. Mereka termotivasi untuk mendapatkan pencapaian pribadi, status sosial, dan penghargaan setelah bekerja keras. Generasi ini lebih menyukai komunikasi tatap muka atau melalui sistem tradisional, televisi, koran, atau radio. Nah, di sini ada contoh Bapak Basuki yang merupakan generasi baby boomer. Generasi X. Generasi X lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi X tumbuh pada masa resesi ekonomi, sehingga membuat mereka untuk menjunjung tinggi kemandirian dan fleksibilitas. Generasi ini juga menghargai perubahan, tetapi tetap waspada akan resiko yang membuat mereka cenderung skeptis terhadap otoritas maupun iklan. Contohnya, generasi X adalah Bang Desta. Generasi milenial. Generasi milenial lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Generasi ini dikenal dengan pencarian makna dalam kehidupan pribadi dan karir. Mereka sangat termotivasi oleh tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri, seperti perubahan sosial, lingkungan, dan perkembangan pribadi. Generasi milenial sangatlah dekat dengan teknologi digital, seperti terhubung melalui media sosial dan juga menyukai iklan-iklan yang relevan dengan nilai-nilai mereka. Contohnya, untuk generasi milenial adalah Raffi Ahmad. Nah, lanjut ke generasi selanjutnya, yaitu Gen Z, yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2010. Nah, ini ada salah satu orang yang lahir pada tahun tersebut, yaitu pemain timnas Indonesia, namanya Justin Hubner. Jadi Gen Z ini tumbuh dalam dunia sepenuhnya digital, di mana mereka terbiasa dengan akses informasi instan. Mereka sangat termotivasi oleh inovasi teknologi serta solusi cepat dan efisien. Gen Z lebih menyukai interaksi melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, atau YouTube. Generasi ini memiliki perhatian yang relatif pendek dan lebih memilih konten visual yang ringkas. Selanjutnya ada generasi Alpha. Generasi Alpha ini lahir di antara tahun 2011 sampai sekarang atau hingga saat ini. Ada salah satu contoh yaitu ini namanya AB yang lagi happening di TikTok. Jadi generasi Alpha lahir sepenuhnya di era teknologi pintar dan kecerdasan buatan. Mereka kemungkinan besar akan sangat termotivasi oleh teknologi mutakhir dan kolaborasi digital. Generasi Alpha lebih berfokus pada keberlanjutan dan lingkungan, berkat pengaruh pendidikan dan budaya modern. Nah, di sini ada iklan yang untuk baby boomer. Nyari otot. Oh, ternyata happy main sama cucu. Semangat tiap hari. Kalau radang sendi, ada Counterpain PXM. Iklan Counterman mempromosikan barang atau obat dalam bentuk salep. Counterpain berfokus pada pengobatan dan meringankan beban pada tubuh. Inti dari layanan ini adalah membantu orang-orang usia lanjut atau lanjut usia agar dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih nyaman lagi dan membantu mereka beraktivitas lebih baik lagi. Nah, elemen iklannya nih. Visual orang yang sedang mengaplikasikan salep counterpen
pada area yang sakit menunjukkan cara penggunaan produk secara langsung. Biasanya disertai close-up produk dalam bentuk salep, tube salep. Font yang digunakan biasanya tegas dan sederhana, berfokus pada kemudahan pembacaan. Dan warna oranye merupakan warna yang digunakan untuk memberikan kesan yang hangat dan panas. Target audiens kita itu adalah bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang sudah lanjut usia atau baby boomer untuk membeli atau menginvestasikan uang mereka ke salep counterpane ini agar membantu tubuh mereka beraktivitas lebih lanjut lagi. Respon audiensnya sih diharapkan mereka senang dan counterpane ini dapat membantu mereka lebih lanjut lagi untuk beraktivitas seperti angkat berat atau para eh, lanjut usia tuh dapat lebih beraktivitas lagi aja gitu. Lanjut ke iklan selanjutnya untuk generasi X. Sengaja kita play. Orang Indonesia itu sukanya ngapa-ngapain ada barengannya. Karena kalau bareng jadi lebih siap. Punya tangan lebih untuk membantu, bikin apapun rasanya lebih nyaman. Biar kalau ada apa-apa, kita punya tempat berpegangan. Untuk hal sederhana aja kita butuh barengan, apalagi untuk hal yang lebih bermakna. Jalani bareng Zurich biar lebih tenang. Nah, apa sih isi iklan dari yang kita tonton tadi? Jadi, dalam iklan tersebut, Zurich mempromosikan layanan asuransi yang dirancang untuk membantu nasabahnya mencapai masa depan yang lebih aman dan terlindungi. Jadi, inti dari iklan ini adalah mencerminkan komitmen Zurich dalam memberikan perlindungan yang komprehensif, mulai dari asuransi kesehatan hingga jiwa, dengan fokus pada keluarga dan kebersamaan. Nah, iklan ini bisa kita temui di media TV maupun lewat via YouTube. Nah, selanjutnya ada elemen iklan. Yang pertama, ada visual. Iklan Zurich sering menampilkan visual keluarga, teman, atau komunitas yang bersatu menunjukkan konsep kebersamaan. Ada adegan orang tua, anak-anak, dan pasangan yang saling mendukung di berbagai aktivitas kehidupan. Selanjutnya ada elemen teks. Slogan utama Zurich yaitu bareng jadi lebih ditampilkan jelas, menekankan pentingnya kebersamaan dan saling mendukung. Pesan ini menunjukkan bahwa Zurich membantu melindungi nasabah dan keluarga mereka dalam setiap langkah kehidupan. Selanjutnya ada elemen warna. Pada iklan ini, Zurich didominasi oleh dua warna, yaitu biru dan putih. Pertama, warna biru adalah warna khas Zurich yang menggambarkan kepercayaan, stabilitas, dan keamanan. Ini juga menjadi warna dominan di latar belakang atau logo. Selanjutnya, warna putih sering digunakan sebagai elemen pendukung yang memberikan kesan bersih, jernih, dan profesional. Biasanya terlihat di teks atau elemen latar belakang. Selanjutnya ada karakteristik target audience. Jadi iklan ini mentargetkan untuk generasi X, karena generasi X merupakan sudah mempunyai cukup uang dan juga membutuhkan kesehatan dan jaminan. Oleh sebab itu, di sini Zurich Asuransi bisa menjadi salah satu pilihan dari beberapa asuransi. Respon audiens untuk iklan ini memungkinkan generasi X untuk ikut atau daftar di asuransi Zurich ini. Nah, di sini ada iklan yang untuk generasi milenial. Jadi disco karena ketombe basah? Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on ke Head & Shoulders baru. Masuk hingga ke 5 lapisan. Kalahkan ketombe basah dan gatal. Head & Shoulders.
Nah, iklan sampo Head and Shoulder mempromosikan barang yang berfokus pada pemeliharaan dan kecantikan rambut konsumen, seperti sampo. Inti dari layanan ini adalah untuk memberitahukan konsumen tentang kenyamanan ketika rambut tetap terjaga dari ketombe dan memberikan mereka kepercayaan diri. Nah, di gambar ini menunjukkan rambut yang terlihat sangat sehat, bersih, dan bebas dari ketombe yang membuat kita tampil percaya diri. Dalam teks yang disajikan, selalu menekankan kemampuan produk seperti 100% PD dengan font tebal dan mudah terbaca. Biru dan putih dalam warnanya. Biru adalah warna dominan pada iklan Head and Shoulders, sesuai dengan desain botol produk. Biru juga memberikan kesan ketenangan, kebersihan, dan perlindungan. Warna putih juga sering digunakan sebagai simbol kemurnian dan kebersihan, terutama untuk menunjukkan bahwa rambut itu bebas ketombe. Target audiens dari Head and Shoulders ini adalah para generasi milenial dan contohnya seperti Raffi Ahmad ini untuk dapat membeli produk Head and Shoulders agar dapat mereka gunakan. Nah, respon audiens yang diharapkan adalah mereka menyukai dan mempercayai brand Head and Shoulders ini dan untuk terus menggunakannya sampai lama waktunya. Nah, ini adalah salah satu iklan untuk Gen Z. Yang Beb. Yuhu. Yang Beb. HL, ada BBQ gak DC? HL, BBB kanen ha? HL, LSM BBQ GP. HL, LGPR GSM BBQ G. HLP, MBBQ DC G. HL. Ngapain nelpon singkat-singkat? Ganti ke Axis Gaul sekarang. Gratis nelpon ke semua Axis sampai jam 5 sore. Irit itu. Nah, jadi isi iklan dari Irit itu Axis menampilkan kampanye iritologi yang menonjolkan bahwa layanan Axis sangat hemat dan cocok untuk pengguna yang mengutamakan penghematan dalam layanan telekomunikasi. Inti dari iklan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa menggunakan Axis kemungkinan mereka tetap eksis dan hemat biaya untuk panggilan SMS dan internet. Nah, iklan ini biasa kita temui dalam media TV maupun YouTube. Nah, selanjutnya elemen iklan. Yang pertama ada visual. Pada gambar ini terdapat elemen visual yang menggambarkan konsep hemat seperti dompet tebal, celengan, atau simbol persen untuk potongan harga. Selanjutnya ada elemen teks. Font yang playful digunakan yang digunakan cenderung besar, tebal, dan playful mencerminkan gaya hidup anak muda yang ceria dan santai. Selanjutnya ada elemen warna. Pada iklan ini didominasi oleh warna ungu, karena warna ungu merupakan warna utama Axis, sehingga selalu mendominasi latar belakang atau elemen penting lainnya pada iklan. Selanjutnya ada karakteristik target audience. Jadi pada iklan ini mentargetkan audiens untuk generasi Z atau Gen Z, dikarenakan Gen Z ini sangat dekat dengan yang namanya gawai atau gadget atau handphone, dan juga seringnya bermain sosial media menggunakan internet. Selanjutnya respon audiens. Mungkin untuk generasi Z atau Gen Z tertarik menggunakan Axis dikarenakan Axis ini hemat dan juga murah dan juga irit. Nah, di sini ada iklan untuk yang ditujukan untuk para Gen Alpha. The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. La 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 la. We will shine. Bring success. Come on. Nah, iklan Kumon Bring Success mempromosikan layanan atau jasa dari Kumon yang berfokus pada pengembangan potensi anak melalui metode belajar mandiri di dua bidang utama, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Inti dari layanan ini adalah membantu anak-anak mencapai kesuksesan akademik dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan mereka dengan belajar mandiri dan disiplin. Elemen iklan ini. Iklan ini biasanya di gambar di sebelah kiri ini menampilkan anak-anak yang sedang belajar dengan gembira dan penuh semangat, menggambarkan suasana belajar yang
positif, dan efektif. Dan di gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan seorang anak yang bermimpi menjadi seorang dokter. Yang artinya siapapun bisa bermimpi asalkan disertai dengan belajar dan semangat memperjuangkannya. Nah, elemen selanjutnya yaitu teks. Jadi pada iklan Kumon ini terdapat teks atau slogan yaitu bring success atau membawa kesuksesan menjadi inti dari pesan yang menekankan bagaimana metode Kumon membantu anak-anak mencapai kesuksesan akademis. Selanjutnya ada elemen warna. Jadi pada iklan Kumon ini didominasi oleh warna biru muda, yaitu warna khas Kumon yang melambangkan ketenangan, kepercayaan, dan profesionalisme. Warna ini mendominasi sebagian besar iklan Kumon, baik di latar belakang maupun elemen lainnya. Karakteristik target audience. Nah, sebenarnya iklan Kumon ini ditargetkan untuk gen alpha, karena pada Kumon ini bertujuan untuk melatih anak-anak yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Tetapi yang mempunyai sumber dananya yaitu gen milenial atau orang tua dari gen alpha ini. Jadi sebenarnya iklan ini menargetkan dua generasi, yaitu generasi milenial dan alpha. Selanjutnya, respon audiens. Jadi dikarenakan iklan ini menargetkan dua audiens, kemungkinan gen alpha ini suka-suka aja dan tertarik, tapi tergantung dari gen milenialnya ini yang mempunyai dananya tersebut. Itu saja penjelasan dari kami berdua. Sekian, terima kasih.